Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Yan Falahminal Putra. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu untuk menambah kecintaan kita terhadap Islam, yaitu yang pertama tentang Islam, ihsan dan ihsan. An Amar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun ida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumil id tala'a laina rajulun sadidu bayati silsiyabi sadidu sawad disala yura alaihi asaru safar wala ya'rifu minna ahad hatta jalasa illa nabi sallallahu alaihi wasallam fa'as nadarok rubbata ilahi rukbataihi ila rukbataihi wa wado'a kafaihi fa'ala hafidaihi wa qala ya Muhammad ahbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada alla ilaha illahu wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqi sholata wa tu'ti zakata wa tasuma ramadana wa tahujja baita in nistata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa ajibna lahu yas'alu wasuhi wa yusaddiqu qala fa anbirni anil imani wa qala an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Qala sadaqta qala fahbirni anil ihsan. Qala anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Qala fa birni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi a'lama min sa'il. Qala fan birni an amaratihi. Qala an talita maturab bataha wa antarol ufatal uratal a'lata ri'a asai yatatol walauna fil bunyan summa antolak fa'al bistu maliya sama qala ya Umar ata manis sa'ili qultu lahi Rasulullah a'lam. Qala fa innahu Jibrilu ata yu'allimukum dinakum, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam.
Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menenangkan kedua lututnya pada lututnya Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya." Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya." Kemudian orang itu berlalu dan berdiam sebentar. Kemudian beliau bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Pembahasan pertama, hadis ini dijelaskan dalam kitab Hadis Sahih Muslim jilid 1 halaman 22. Yang pertama, yang merupakan suatu dialog percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril yang mengubah wujudnya menjadi seorang laki-laki yang berbusana serba putih. Cara berbusana saat menghadap kepada seorang guru atau orang yang lainnya yaitu hendaklah berbusana yang baik dan dengan cara yang sopan, dan lebih utama lagi jika berbusana yang putih, karena mengikuti perbuatan Nabi SAW. Yang ketiga, orang yang baik selalu berpakaian baik, rapi, dan sopan. Pembahasan kedua dalam hadis ini, yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjelaskan iman dan termasuk di dalam iman kepada qadar yang baik dan buruk. Maksudnya, ia mempercayai sepenuh hati bahwa seluruh perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk itu terjadi sesuai dengan ketentuan dan sepengetahuan Allah SWT. Allah SWT melengkapi organ manusia dengan otak yang gunanya untuk berpikir dan menyempurnakan dengan hati yang dapat menimbulkan kehendak. Lalu kehendak itu dapat diproses oleh akal pikiran sehingga dapat dibedakan kehendak yang dapat membawa kebaikan dengan hendak yang akan menimbulkan kejahatan. Dengan cara semacam ini, akal pikiran manusia tidak dibelenggu oleh ikatan tali qadar itu. Selain itu, bagian dari kehendak-hendaknya dapat ditentukan dengan cara yang bijaksana, dan inilah yang dinamakan ikhtiar atau usaha. Sekalipun kita sendiri mempercayai bahwa ikhtiar itu sendiri tidak memberikan bekas suatu apapun, serta hakikat ikhtiar atau usaha itu sendiri ada termasuk bagian dari qadar. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk berikhtiar, karena manusia pasti tidak akan dapat mengetahui macam rangkaian qadar yang apa yang akan terjadi terhadap dirinya, kecuali jika rangkaian tersebut telah menimpa dirinya. Allah SWT menyatakan
tentang ikhtiar atau usaha hati itu dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 41 yang berbunyi wa allaisa lil insani illa ma syaa wa sa'yahu sawfa yura summa yujzihul jazaa'al wawfa. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Pembahasan ketiga yaitu tentang Nabi Muhammad SAW menjelaskan ihsan yang dapat diartikan dengan ikhlas beribadah kepada Allah SWT. Nabi SAW menyatakan bahwa beribadah dengan ikhlas itu terdiri dari 3 macam bentuk tingkatan. Yang pertama, tingkatan ibadah yang dilakukan dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya. Yang kedua, tingkatan ibadah yang dilakukan seperti tingkatan pertama, tetapi pelakunya tenggelam dalam lautan mukasyafah, yaitu jiwanya terbuka dari tirai perbuatan maksiat yang menghalangi untuk mendekati Tuhannya, sehingga dengan mukasyafah itu dia dapat memandang Tuhannya dengan mata hatinya. Tingkatan ketiga, tingkatan ibadah yang dilakukan seperti tingkatan pertama, hanya saja jiwanya senantiasa terpaut dengan pengawasan Allah SWT. Pembahasan yang kedua yaitu dakwah. Menurut bahasa, dakwah berarti seruan, yaitu seruan kepada manusia untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian dakwah sebagai berikut. Pertama, tabligh, dakwah yang menyampaikan ajaran Allah. Kedua, jihad, dakwah dengan memperjuangkan menegakkan agama Allah. Yang ketiga, dakwah islah, yaitu dakwah yang menyelesaikan persoalan sesuai dengan ajaran Allah. Yang keempat, khutbah, berpidato tentang ajaran Allah. Yang kelima, dakwah tausiah yang berisi tentang wasiat ataupun nasihat. Yang keenam, dakwah ataupun amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Kedudukan hukum dakwah adalah fardu ain, yaitu kewajiban setiap individu muslim. Allah memerintahkan agar setiap muslim berusaha mengubah kemungkaran yang diketahuinya. Oleh karena itu, kepada kaum muslim diperintahkan agar ada sekelompok muslim yang menekuni ajaran Islam secara khusus untuk disampaikan dan diajarkan kepada orang lain. Adapun dakwah yang baik menurut Quran surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabilillahi rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhu billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilillahi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, suruhlah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat mendapatkan petunjuk. Pembahasan ketiga yaitu takwa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bil unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yunfiqun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, tunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman pada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang diberikan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan setelah kematian akhirat. Berupa mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5. Penjelasan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5. Pertama, Alif Lam Mim ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat Al-Quran. Golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al-Quran itu. Kedua, Allah menanamkan Al-Quran dengan Alkitab, yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya, dan tidak cukup dialihkan dengan takut saja. Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Tanda-tandanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu. Selanjutnya, yang gaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Percaya kepada yang gaib yaitu mengiktikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, karena ada dalil yang menunjukkan pada adanya, seperti adanya Allah, malaikat-malaikat Allah, serta hari akhir dan sebagainya. Sholat menurut bahasa Arab artinya doa. Menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. Mendirikan sholat ialah menunaikan dengan teratur dan melengkapi syarat-syarat rukun dan adab-adabnya, baik yang lahir maupun yang batin, seperti khusyuk, memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. Rezeki segala yang dapat diambil manfaat. Menafkahkan sebagian rezeki ialah memberikan kepada sebagian dari harta yang telah dirizkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama memberinya, seperti orang fakir, orang miskin, kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan lainnya. Kemudian kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Muhammad SAW ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf yang tersebut dalam Al-Quran yang telah diturunkan kepada para Rasul. Allah menurunkan kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Jibril menyampaikan kepada Rasul. Kemudian yakin ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikit pun. Akhirat lawan dunia. Kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. Yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah benar-benar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir. Orang yang beruntung ialah orang yang mendapatkan apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah mengusahakannya. Kemudian Islam satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di
ma ja'ahumul ilmu ya bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena ketinggian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Kemudian tidak ada paksaan dalam beragama Islam. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti fayu'min billahi faqad tamsaka bil urwatil usqa lam bitama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minat dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum ta'utul yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir perlindungannya ialah syaitan, yaitu mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256-257. Dan kehidupan manusia, tujuan hidup mencari ridha Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalikal umirtu wa ana awwalu muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. Dan peran hidup sebagai khalifah. Wa huwal ladzi ja'alakum khalifal ardi wa rafa'al ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka syari'ul iqab wa inna laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk menguji kalian tentang apa yang diberikannya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Kemudian pedoman hidup Al-Quran dan As-Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul
wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tazaktum fi syai'in wa rudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu tawila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dan kawan hidup mukmin dan mukminat, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina wa ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Lawan hidup syaitan yang harus dijauhi. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian kita masuk di pemahaman dan praktik sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ketika seseorang meninggal, maka yang pertama dan paling banyak dipertanyakan tentang masalah sholat. Selama manusia menjalani hidup di dunia, sholat juga merupakan suatu bukti ketaatan dan ketakwaan kita pada Tuhan yang Maha Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, sholat adalah doa, sedangkan menurut istilah sholat adalah suatu ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim, yang terdiri atas zikir dan doa dalam pelaksanaannya, diawali dengan niat yang diikuti takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Hukum dan tujuan sholat. Hukum sholat fardu yaitu wajib, yang artinya apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Kewajiban perintah sholat ini diperuntukkan bagi manusia muslim yang sudah dewasa, artinya ya bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk dan tidak dalam keadaan gila atau mabuk. Tujuan dari perbuatan sholat adalah untuk mencegah manusia untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Utlu ma uhi ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholatan tanha anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwajibkan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan kedua mengingat Allah itu lebih besar utamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Syarat sholat. Syarat sholat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat syah.
Syarat wajib bagi orang yang sholat yaitu beragama Islam, berakal baik atau tidak gila. Dewasa artinya mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk, telah paham perintah sholat, kemudian bersih dan suci dari najis, haid dan nifas. Syarat sah pelaksanaan sholat yaitu masuk waktu sholat, kemudian menghadap ke kiblat, suci dari hadas kecil maupun besar, dan menutup aurat. Kemudian rukun sholat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan wajib. Apabila tidak dilakukan dengan sebagaimana atau semua, maka perbuatan itu batal. Rukun sholat adalah yang pertama niat dalam hati, kemudian posisi berdiri bagi yang mampu, yang kemudian takbiratul ihram, membaca al-fatihah, dan ruku secara tumakninah, i'tidal secara tumakninah, sujud dengan tumakninah, kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, kemudian sujud kedua yang tumakninah, kemudian tasyahud awal dan tasyahud akhir. Setelah itu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, kemudian salam ke kanan lalu ke kiri, dan terakhir tertib artinya berurutan. Kemudian sunah-sunah dalam sholat: mengangkat kedua tangan, meletakkan tangan di atas tangan kiri saat bersedekap, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, membaca doa iftitah, membaca ta'awuz sebelum membaca surat al-fatihah, mengucapkan amin, membaca bacaan sesudah al-fatihah, kemudian menempelkan kening, hidung, mulut, kedua tangan dan kedua kaki, kemudian membaca surat pendek. Adapun yang membatalkan sholat yaitu sebagai berikut: berbicara dengan sengaja saat sholat, makan minum saat sholat, banyak gerakan dan terus-menerus yang bukan gerakan sholat, membelakangi atau tidak menghadap kiblat, mengalami hadas kecil atau besar, tersentuh najis baik badan, pakaian ataupun tempat sholat, tertawa terbahak-bahak pada saat sholat, murtad, mati, gila dan mabuk, berubah niat dalam melakukan sholat, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, mendahului imam dalam sholat jamaah. Orang yang sholatnya dengan tayamum, maka sholatnya batal jika terdapat air yang cukup untuk wudu pada saat sholat. Kemudian yang terakhir, secara sengaja mengucapkan salam. Kemudian selanjutnya kita akan membacakan Asmaul Husna, asma Allah yang kita sudah tahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Holik, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'is, ya Musir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukir,
Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki, Ya Zul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Goni, Ya Mugni, Ya Mani, Ya Tor, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya